Selamat pagi adik-adik. Om Swastiastu, Om Awigenang Astu, Yonamo Sidam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk adik Dian, kakak persilakan untuk memimpin doanya. Baik, semuanya doa dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih adik Dian sudah memimpin doa kita kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajarannya, kakak mau tanya dulu. Apakah adik-adik atau anak-anak sudah pernah namanya ke pantai atau malah ke gunung? Nah, siapa yang udah pernah ke pantai? Coba angkat tangannya. Ya, kamu, kamu, kamu. Oh, ternyata sudah banyak yang pernah ke pantai ya. Nah, adik-adik, eh, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang peduli lingkungan hidup. Nah, subtema kali ini adalah kenampakan alam. Nah, apa sih itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam itu seperti yang kakak tadi berikan contohnya, yaitu pantai dan dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, kenampakan alam itu adalah kenampakan yang terbuat atau tercipta dari alam itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan jelaskan kali ini. Untuk yang pertama, kita masuk ke yang paling dekat atau yang paling kita sering kunjungi, pantai. Nah, apa sih itu pantai? Pantai itu adalah daratan atau wilayah yang memisahkan antara lautan dan daratan. Nah, pantai itu ada ciri-cirinya adik-adik, atau ada jenisnya juga. Ada pantai yang landai yang sering kita kunjungi seperti Pantai Lopina, Pantai Celuk Agung, Pantai Happy, pantai-pantai yang lain. Nah, seperti itu pantai yang landai. Jadi permukaannya itu landai. Ada juga pantai yang terjal. Misalnya pantai yang terletak di perbukitan atau di daerah yang terjal ya adik-adik. Misalnya di sini daerahnya terjal, baru pantainya. Nah, itu namanya pantai yang terjal. Nah, ciri-ciri pantai atau ciri-ciri wilayah pada pantai itu bermacam-macam. Ada pantai yang ciri-cirinya ada yang ciri-ciri pantai ada yaitu cuacanya yang panas. Kenapa panas? Nah, ini ada hubungannya dengan angin yang berhembus. Karena angin yang berhembus pada siang hari yaitu angin dari pantai yang sifatnya atau yang suhunya itu panas. Jadi kenapa pantai itu panas? Karena yaitu angin tadi, angin sedikit berhembus, jadinya pantai itu panas dan wilayahnya berpasir. Ada yang pasirnya hitam, ada yang pasirnya putih. Nah, seperti yang di Lovina misalnya, itu kan pantai yang berpasir hitam. Ada juga yang misalnya di Karangasem, namanya Virgin Beach. Nah, itu pantai yang pasirnya berwarna putih. Nah, itu itu penjelasan tentang pantai tadi. Lanjut kita ke pekerjaan yang cocok untuk warga di wilayah pantai. Di wilayah pantai, karena dekat dengan laut, warganya bisa bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, dan sebagainya. Lanjut, kita ke dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah dataran atau permukaan bumi yang berada 200 kurang lebih atau 200 lebih dari sama dengan
200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi itu memiliki ciri-ciri juga seperti halnya penampakan alam yang lain. Nah, ciri-ciri dari dataran tinggi itu adalah udaranya yang sejuk karena tempatnya itu tinggi. Semakin tinggi tempatnya, maka akan semakin sejuk. Nah, itu benar. Dataran tinggi juga memiliki beberapa kecocokan untuk warganya untuk bekerja. Misal, menjadi petani baik itu petani bunga, petani cengkeh, petani sayuran, karena di daerah tersebut daerahnya dingin, cocok untuk bercocok tanam komoditas-komoditas seperti yang kakak tadi katakan, seperti cengkeh, bunga, dan apalagi ya benar sekali, apalagi itu sayur. Nah, sayur itu kan harus bisa tumbuh di wilayah yang dingin atau segar ya. Baik, kita lanjut yang terakhir, ada kenampakan alam namanya dataran rendah. Dataran rendah itu berada di bawah 200 meter atau di atas 200 meter di atas permukaan laut. Masih ketinggiannya itu masih di bawah 200 meter atau 200 kurang dari 200 meter di atas laut. Nah, dataran rendah ini biasanya dijadikan oleh manusia sebagai pusat kehidupan. Misalnya di dataran rendah ini ada perkotaan, pusat bisnis, pusat pemerintahan, perumahan, peternakan hewan-hewan yang cocok untuk diternakan di dataran rendah, dan sebagainya. Nah, jadi dataran rendah ini lebih banyak pilihan pekerjaan untuk warga-warga di sekitarnya. Misal bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi pengusaha, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari dataran rendah ini atau ciri-ciri dari kenampakan alam dataran rendah ini adalah udaranya yang tidak terlalu dingin namun juga tidak terlalu panas. Ada lagi namanya tanahnya yang subur, karena perpaduan antara tanah apa itu namanya, kakak lupa, yang penting namanya itu tanah gambut. Nah, silakan nanti kalian cari sendiri apa itu tanah gambut. Tanah gambut itu sifatnya dia subur, sehingga membuat tanah-tanah di dataran rendah itu sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai macam komoditas-komoditas pertanian seperti jagung, apalagi pisang, dan lain-lain pokoknya. Nah, jadi itu tadi yang namanya kenampakan alam. Kenampakan alam tidak akan jauh-jauh dari yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Sumber daya alam itu ada bermacam-macam. Ada sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik itu sumber daya alam yang ada emang dari alam, dan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang ada campur tangan manusianya dalam pembuatannya. Nah, jadi sumber daya alam itu bisa dibedakan menjadi biotik dan abiotik. Nah, karena sudah banyak sekali manfaat yang diberikan alam kepada kita, sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk menyayangi alam. Ingat, alam bisa hidup tanpa manusia, namun manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Baik, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.